Ada yang lebih urgent katanya begitu. Tapi sepanjang sejarah kenegaraan dimanapun education itu selalu menjadi prioritas. Itu saya rasa satu perubahan besar yang terjadi di negara kita, terjadi sekarang. Tuh. Ya udahlah Bu, memangnya kenapa kalau misalnya kita nggak ada di prioritas, toh saya kuliah juga gitu kan. Mungkin sekarang belum merasakan dampak langsungnya, tapi percaya tidak percaya karena saya juga bekerja dengan beberapa network di bidang pendidikan. Mungkin saya nggak akan bilang itu 100% gitu, tapi dari semua narasumber yang saya katakan networking itu merasakan hal yang sama dari pemukulan kita tidak ada di sektor prioritas, lalu juga dengan adanya efisiensi yang dilancar yang diluncurkan oleh pemerintah, percaya tidak percaya kampus banyak yang gulung tikar. Di kampus-kampus mungkin belum sebesar UNJ gitu ya. Jadi mungkin belum terlalu merasakan karena di UNJ gitu. Tapi banyak kampus yang sudah tidak bisa beroperasi. Kenapa? Pemotongan untuk dana efisiensi itu ternyata bisa sampai 80%. Yang kampus mau bayar listrik pun udah nggak bisa gitu. Tidak hanya di kampus, itu juga terjadi di dinas-dinas pendidikan. Ada di beberapa tempat dengan sinikal mungkin bahasanya begitu. Uh, apa kegiatan, karena saya kebetulan ada salah satu research site saya yang ada di Lombok. Jadi saya punya networking untuk ke Lombok dengan menyasar ke daerah 3T-nya. Karena saya follow up, jadi saya tanyakan gimana di sana terkait dengan dampak ini gitu. Wah, makin banyak ngasok kita malah disuruh keluar, jangan di kantor. Kenapa kerja dari mana aja? AC dan listrik dimatikan gitu. Kebayang gitu dengan pola kerja yang seperti itu ya. Mungkin adaptasi terbesar kita adalah ketika COVID kemarin. Tapi ini bukan COVID gitu. Dan saya sendiri I'm not very happy sebenarnya dengan Zoom ini ya. Memang memudahkan, iya gitu kan. Ya kan ada yang dari rumah gitu. Kalau enggak kita tergopoh-gopoh ke kampus. Tapi apa teman-teman satisfied dengan oke kalau perkuliahan Zoom aja semua gitu. Ya kan, saya kehilangan meaning face to face ketika mungkin saya nggak tahu di kelas ini atau kelas sebelumnya yang kita pernah ketemu langsung gitu. Jadi lebih dari sekarang ya lihat dengan kondisi ini yuk on cam 1001 alasannya gitu. Mau ngajak on cam aja nggak usah dibahas deh gitu. Yang mau on cam ya saya sudah mengajak habis itu mau nyuruh mahasiswa on cam itu susah sekali gitu. Saya nggak katakan nanti dengan face to face kalian akan langsung berubah aktif, tidak. Tapi kita bisa memaksimalkan itu. Kita ada boundary screening di sini. Screen ini yang membatasi keleluasaan kita. Kalau dibilang lebih gampang ya gampang. Nanti kan kita kalau misal ketemu harus cari kelas, saya harus jalan dari kantor saya juga ke ruangan kelas yang mana. It takes effort, tapi saya rasa impact-nya lebih dari sekedar misalnya kuliah ini dengan tatap muka. Dan banyak misalnya juga kampus yang nanti akan membatasi soon, saya rasa akan mulai mulai berasa karena akan itu berbicara tentang dana operasional ya. Riset dibatasi. Semuanya follow akun deh. Kalau kayaknya saya tanyakan semuanya punya Instagram, punya kayaknya ya. Follow follow akun-akun pemerintah nggak? Enggak ya. Yang di follow siapa? Saya saya cukup banyak akun-akun pemerintah ataupun scholarship juga karena saya juga bagian dari awardee ataupun interviewer. Coba deh follow akun at least Kemendikbudristek Dikti. Kenapa? Karena itu wadahnya kita. Teman-teman akan lihat di situ menteri kita ngapain, pergerakannya apa yang dibatasi, percaya atau tidak, termasuk salah satu dampak. Saya juga merasakan ini sudah putaran LPDP, tapi belum ada kabar bagaimana dengan awardee-awardee yang akan diberangkatkan. That's one of the impact also gitu. Jadi maraknya kemudian beasiswa
spesifik country yang menerjang, iya mereka mau, of course mereka melihat potensi pengambilan SDM yang besar ya. Oh, kalau nggak ada beasiswa dari negaranya, berangkat aja dari beasiswa negara-negara tertentu. Itu juga satu opsi, tapi satu opsi yang saya rasa memprihatinkan ya untuk kita yang punya uh, potensi juga terkait dengan beasiswa dengan misalnya salah satunya adalah LPDP. Oke, jadi kalau melihat isu kritis ini, saya pengen tahu dulu, do you have apa ya, anxiety itu kecemasan, iya, keresahan terkait ini gimana sih terkait dengan pendidikan di Indonesia, looking at the current situation, current momennya. I would like to know your thought on this. Silahkan. Mungkin saya stop share dulu supaya bisa lihat semuanya. Silakan. Atau kamu berpikir nggak apa-apa kalau berpikir I think everything's just fine Bu, gitu nggak ada masalah itu juga boleh. Yuk, lintang udah gatel nih, keluarin lintang. Again, nggak ada benar dan salah. Silahkan, nggak usah takut diterjang. Wah, saya kalau pro kontra nanti rame Bu. Ya, that's part of discussion ya, I think. Ramzi, Zikri, oke, I call some of your name out. Silahkan. Ayo dong, sepi amat atau masih tertimbun nastar kue kacang dan lain-lain nih? Maaf Bu, tadi pertanyaannya itu keresahan ya Bu tentang pendidikan di Indonesia saat ini ya Bu. Yes, melihat situasi sekarang nih gitu. Ada nggak sih, how do you feel? Mungkin gitu. Coba keluarin unek-uneknya. Oke, saya izin jawab ya Bu ya sebelumnya. Hmm, Keresahan sih pasti ada ya Bu ya. Apalagi kan pemotongan efisiensi anggaran di pendidikan di Indonesia itu bahkan mencapai lebih dari 50% ya Bu ya. yes, up to 80. Nah, itu kan apalagi kan pengeluaran untuk pendidikan di Indonesia ini kan sangat besar, apalagi masih bahkan masih banyak yang tertinggal gitu pendidikan di Indonesia ini, apalagi di daerah-daerah pelosok. Udah gitu malah dipotong gitu anggarannya. Saya juga nggak ngerti apa yang dipikirkan gitu. Bukannya ditambahin biar bisa lebih baik gitu kan. Malah dipotong kan. Tentunya resah sih Bu. Jadi itu aja sih dari saya Bu. Oke, resah tapi melihat mungkin bukan ke personal dari nanti gimana, tapi malah itu ya melihat apa ke depannya seperti apa dan juga tempat lain ya. Dengan mungkin kita di sini masih baik-baik aja, tapi di tempat lain yang mungkin sangat butuh, apalagi di 3T sana ya bagaimana nasibnya. Oke, thank you Ramzi. Next, silakan. Nggak ada lagi nih yang mau menyampaikan. Sampai sesimpel Wapres kita yang tercinta kan menggalakkan AI ya. Sehat-sehat deh sekarang karena dokter nanti bakal pakai AI semua. As simple as that. Nggak takut. Wah, saya sih nanti cari dokter yang tua-tua deh gitu. Makin tua makin bagus, nggak percaya sama dokter yang sekarang gitu. Ayo dong, suarakan. Saya izin ya Bu. Silakan, Elizabeth. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa organ dulu karena
jaringannya nggak stabil kalau Oh sambil gitu. off cam. Nanti Bukan saya juga karena belum mandi ya? bukan ya, Kayak you udah go. aktivitas kok dari pagi. Oke. Eh, Menurut saya ya sangat sangat terasa sih Bu, sebagai mahasiswa juga. Pertama, kalau dari efisiensi, eh, entah itu cuma cuma apa ya, perasaan saya aja, tapi di kampus tuh kayaknya udah mulai ada efisiensi juga, kayak nggak bisa sampai sore banget di kampus. Ya. Jadi jam, kalau nggak salah hari apa gitu, saya pernah sama teman-teman saya di kampus jam berapa, tapi sama petugasnya sudah disuruh pulang dan dimatikan lampu-lampunya dan dibersihin gitu. Jadi Benar. menurut saya kayak dari fasilitas saja yang paling deket aja, contoh paling deket itu. Lalu ada juga saya pernah baca, tim KKN dari UGM yang lolos pendanaan tuh dananya belum turun juga sampai sekarang. Terus ada juga paling baru itu yang dokter kemarin itu ya. Menurut saya, aduh udah dikasih kesempatan untuk bisa istilahnya bekerja di, kalau di kita bahasanya RSCM gitu ya, tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Padahal itu kesempatan yang luar biasa sekali. Pendidikan dokter kan susah dan dia dapat kesempatan bahkan udah bekerja di tempat yang bagus malah dimanfaatkan seperti itu gitu. Jadi aduh pinter aja menurut saya juga sebenarnya nggak cukup dan sangat terasa sih Bu. Dengan kondisi sekarang nggak tahu deh ke depannya akan seperti apa. Menurut saya sih gitu. Terima kasih Bu. Good. Yes, benar sekali di kampus nggak usah kan kamu. Kalau ditanya dari dosennya, saya bukan dosen yang ya kupu-kupu berarti kuliahnya kan saya ngajar kuliah pulang. I do riset. Tahun lalu saya kemarin kan sempat share ya ke teman-teman saya itu ngantongin riset internasional satu untuk skema 100 juta, riset dari Dikti satu untuk skema 500 juta, riset untuk ada ya untuk doktoral itu satu dan juga ada beberapa project untuk community service gitu. Yang saya punya tim gitu. Kita bikin paten kita dan lain-lain yang mostly kita bekerja di kampus. Timnya itu sama mahasiswa. Tim paling kecil mahasiswa paling kecil itu semester 5, ada yang S2, ada yang S3. Saya biasanya punya akses sampai jam 6 maghrib itu masih di kampus gitu. Jadi batasnya Bu Ami jangan sering-sering tapi jam 8 sesekali boleh gitu. Karena kan kita lebih cari tempat kerja juga di sini. Walaupun ya kadang-kadang kita keluar kerja di kafe tapi mostly mengaktifkan kampus kan karena mobile-nya di sini. Tapi benar sekali bahkan kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan kemarin tuh kayak ada alarm suruh pulang semuanya. Jadi yang ini apa-apaan? Bu, Bu, udah berapa kali yang paling telat itu jam 5 mungkin kalau mahasiswa saya nggak tahu diiniin. Oh gitu ya, oke disuruh pulang gitu. Ya, satu kondisi ya habis itu kita cari tempat keluar kita selalu butuh tempat kerja. Jadi work from cafe ya karena pendanaannya ada jadi nggak ada masalah juga sih. Cuman ya gimana kalau yang nggak ada pendanaannya? Semua dosen itu wajib meneliti gitu. Apakah fair bawa pekerjaan pulang ke rumah kayak di PR-in gitu. Anak SD aja juga tahu sekarang kan PR nggak ada ya gitu. Untuk di sekolah internasional tuh nggak ada PR. Misalnya anak saya kalau ada namanya PR itu project gitu. Jadi dia harus manage waktunya sendiri untuk thinking about his project. Ya, yeah, that's very true. Dan banyak ya pemangkasan-pemangkasan yang artinya guru nggak bisa turun lapangan tadi untuk praktek-praktek how it is possible untuk beberapa skill dari yang di nanti degree-nya. Ya, saya nggak tahu apakah nanti malah jadi oh bagus dong ngurangin ini praktek jadi kita nggak ribet sama praktek. Apakah mahasiswa malah berpikirannya begitu karena akan lebih gampang menurutnya lebih efisien. Tapi saya yakin akan jadi lack of skill di sana tumpul gitu. Banyak sekali yang sebenarnya dunia industri atau stakeholders yang menggunakan lulusan itu kadang-kadang termasuk di guru gitu. Tapi itu terjadi ketika kita pandemi dengan bahasa loss of learning, begitu kan ya. Di lembaga pendidikan termasuk saya di pendidikan anak usia dini juga merasa banyak lulusan alumni yang di era pandemi itu tumpul, tidak punya kreativitas dan era itu terpaksa ya gitu.
Walaupun kita menemukan, oh ada jalan lain sekarang ini misalnya Zoom yang memungkinkan pembelajaran untuk di ICT, penggunaan ICT yang lebih wah gitu. Tapi tetap ada dampak yang besar dan sekarang ini tidak pandemi, tapi kita mungkin akan dihadapkan begitu. Yang tadi Elizabeth sampaikan, saya nggak bisa menjawab sekarang juga keresahannya seperti apa. Tapi kalau misalnya di ASN, mereka sudah membuat formulasi kan 3 hari di kantor, 2 hari boleh di mana aja. Kenapa ya? Bener, ngurangin karena ada dampak nyalain lampu itu listrik dan lain-lain itu besar. Kalian coba perhatikan di lembaga-lembaga pemerintah. Kalau yang punya 10 lift, berapa lift yang nyala? Karena biaya operasional yang seperti itu mungkin tidak terasa, tapi itu ya salah satu bentuk tadi ya dampak efisiensi yang disebutkan. Thank you for sharing ya, Elizabeth. Silahkan yang lainnya. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada apa tidak mau nih, masa dari 47, 46 orang hanya Elizabeth dan Ramzi saja nih. Oke, then. Kalau misalnya tidak ada ya, saya tidak bisa memaksa ya. Kita lihat nomor satu, kembali ke apa ya? Mungkin konteks yang akan kita bahas pendidikan abad 21, era digital, inklusi, privatisasi pendidikan. Nah, ini beberapa yang mungkin menjadi bahasan di semuanya ya. Saya juga kompetisi banyak grant pendidikan abad 21, SDGs. Ada berapa SDGs yang mungkin um, apa ya banyak digaungkan. Ada yang belum mengenal istilah SDGs, Sustainable Developmental Goal. Ada? Sudah familiar ya? Salah satunya bidang pendidikan abad 21. Bagaimana menurut teman-teman, apakah representasi abad 21 sekarang pendidikan udah canggih atau masih gitu-gitu aja? Elizabeth langsung manyun ya, kayaknya gini-gini aja deh Bu. Itu dikeluarin karena kalau saya tanyakan di early childhood, yes, masih gitu-gitu aja. Di kampus ada beberapa saya tuh berupaya apa ya, bukan bukan artinya saya kok memunculkan sekali, tapi dalam arti ya teman-teman ngerasain sendiri mungkin kuliah itu biasanya paparan slide sini udah kan dosennya nyerocos terus, ya nggak sih? Do you like it? I didn't like it. Biasanya kayak sama kalau dengerin guru ngomong ya kalau menarik didengerin. Kalau enggak ya udahlah sambil ngapain gitu sambil nyoret-nyoret kah. Kalau ada anak seni rupa di sini sambil gambar dah itu. Atau kita cuman gerak-gerakin pulpen yang tiba-tiba selembar udah penuh aja coret-coret. There's no contribution, there's no interaction. Itu di era saya kuliah. Saya bosen aja pernah ya izin ke kamar mandi nggak balik-balik. Ya nakal-nakal juga gitu. Why? Tapi kalau kita lihat sekarang, misalnya bukan kita lihat yang saya upayakan di kelas. I invite you to contribute to our interaction. What about a student? Ya kan? Tapi mungkin kita terbiasa dengan tipikal itu kan. Yang namanya kuliah. Ngedengerin dosennya ngomong. Di Indonesia. I have to highlight that. Because based on my experience, selama saya kurang lebih 4,5 tahun di luar, even saya di S3 enggak. Dan terkait ke reading pun, misalnya ini tadi kan saya bagikan slide ini buat reading, yang kemarin teman-teman juga ditugaskan reading kan ya via LMS. It's not, the question is not to what did you read gitu. Apa yang kalian baca gitu.
Tapi lebih ke what's your thought on your reading? Apa yang kamu pikirkan dari bacaan kamu? So how the reading impact your thought? That's a big difference. Karena reflecting educational practices dari SD, SMP, SMA, pernah nggak ditanya? Ya ada sih dengan pertanyaan opini kamu gitu kan ya. Tapi mostly pekerjaannya adalah summary kan. Yang dengan AI sekarang gampang banget, toolsnya banyak banget. Itu dia. So, apa ya? Kembali saya ngajak teman-teman balik ke as a student sebagai mahasiswa. Student itu artinya ya siswa, tapi di sini mahasiswa. How you put value on yourself gitu. Bukan belum jauh-jauh how you put value on education. Kita pertama juga ngomong itu kan. Tapi kalian sendiri memaknai, memberikan nilai saya sebagai mahasiswa itu seperti apa? Harus berpikir ke sana. Karena ya kita yang menciptakan pendidikan era abad 21 itu mau seperti apa? Don't you think? Sekarang berpikir timbal balik ya. Apa rasanya saya kalau mau mengaktifkan pembelajaran dengan interaksi, tapi mahasiswanya kicep semua. And then you can usually kan blamingnya, tapi dosennya begini, dosennya begitu gitu kan? Kita juga punya perasaan, guys. Gitu. Ngajak ngomong di sana diem aja. Satu kali usaha, dua kali usaha, tiga kali dah males juga dah ngajar kelas ini, ya kan? So it is mutualism, interaksi yang dikatakan itu dua arah gitu. Jadi think about that karena kalian akan di lapangan nantinya. Ya mungkin nanti jangan sampai berpikir coba dulu gitu, regretting. Wah, itu tuh nggak enak banget. Jadi think dari sekarang, oke? Dan tidak ada bahasa terlalu cepat ya. Seperti misalnya, itu nanti aja Bu, abis saya lulus, itu nanti aja waktu saya S2, itu nanti aja waktu S3. No. Tadi yang saya ceritakan, saya punya tim riset dari semester 5. I put trust di mahasiswa mungkin yang belum selesai tahun ketiganya, baru menginjakan tahun kedua waktu dia mulai ikut riset dari saya. Tapi, dan saya tidak seleksi dari misalnya yang IPK tertinggi gitu, enggak ya, gitu. Passion, nomor satu passion. Dan si mahasiswa the youngest one ini dari dia semester satu ya teman-teman ada tahu ada pekan kreativitas mahasiswa karya tulis dia sudah ikut, dia nggak peduli dia anak baru, dia mengeluarkan pemikirannya. Waktu itu konteksnya saya di early childhood, dia mau, mungkin saya pernah cerita deh, dia mau meneliti tentang anak-anak yang lahir di lapas. Bagaimana edukasinya ketika kita berbicara di luar lapas itu ideal banget gitu. Wah keras banget kan pemikirannya, wah lain sendiri nih bocah. Orang mah biasa mikirin guru sekolah, lah dia mikirin anak-anak lahir di lapas gitu. Dia nggak lolos, di kala itu tahun pertamanya nggak lolos. Tapi saya titipkan di mentoring anak-anak mentor saya yang tahun kedua. Ada satu grup anak lapas, napi targetnya. Langsung ajak mereka untuk shadowing, pecah mereka karena mereka anak baru semua gitu. Oke. Di luar itu tahun kedua kita nggak ketemu, saya nggak ketemu di ajang itu lagi. Saya punya grup sendiri. Saya biasanya punya pasukan mahasiswa 10 grup sekitar 30 orang untuk competition gitu kan. Tapi ketika saya mencari tim, dia replacement, dia hadir. Dan waktu saya tanya, kuat ya kerja sama saya karena saya polanya begini-begini dan saya tahu ibu kok dari semester 1. Oke, how come gitu.
Iya, karena saya dulu diskusinya sama ibu ketika mau turun mengeksplorasi. Oh, ini si anak lapas gitu. Jadi saya ingatnya begitu. Dan eh apa ya, tidak ada bahasa terlalu mudah untuk belajar riset atau nanti aja setelah ini. Bahkan dari sisi itu kamu tahu, comparing to others, you are the youngest means you are very lack of experience. But gitu. Jadi suplemen dia paling banyak. Percaya atau tidak, dia sekarang core coordinator untuk 3 project. Dipegang sama yang paling kecil. Yang S3 harus dengerin dia ngomong apa. Jadi jangan merasa, kan kadang-kadang merasa masih muda ya. Ya kan saya anak baru Bu di kampus. No, you are not. Gitu. Jadi find your moment untuk tadi ya, actualize your potensi pasti banyak banget saya. I do believe gitu. Mahasiswa itu amazing menurut saya kalau sudah tahu strength-nya apa, even tahu weakness-nya apa, then you can apa ya, bukan cover tapi mengecilkan yang weakness menurut kalian mungkin nanti besar, misalnya bahasa Inggris dan lain-lain itu merasa weakness banget, tapi bagaimana bisa mengecilkan weakness tersebut sehingga tidak menjadi penghalang gitu ya. Oke, this is it. Pendidikan abad 21. Silahkan di dieksplor itu lebih ke reflecting yourself. Ada nggak sih yang berbeda dari ketika di kalian di SD, di SMP, di SMA, sampai sekarang di perkuliahan? What's the difference? Atau just the same? Kalau saya katakan dari tahun jebot saya kuliah ada lagu kalau di PAUD itu 2 tangan di atas, 2 tangan di depan, 2 tangan dilipat, duduknya yang rapi. Ayo, saya TK-nya kapan? Kalian TK-nya kapan? Masih ada nggak lagu itu? Ada banget, Bu. Tambahin sekarang kunci mulutnya. Buang kuncinya ke laut. Ini impactnya karena dari TK diajarin suruh diem. Waktu mahasiswa suruh ngomong gak ada yang ngomong. Kali lupa ngambil kunci di laut. Oke, gak ada yang berubah kan? Saya asesor lembaga PAUD sejak 2016. Saya kira setelah saya menghilang sambil sekolah balik ke PAUDnya udah lebih bagus enggak? Sama. Sama persis. Saya menguji ratusan guru PAUD ngajarnya dari era 2003 sama. Oke, saya tahu beberapa dosen yang harusnya nggak begitu ngajarnya sama. So basically, there's no improvement, no specific improvement. Tapi kita nggak ngomongin orang-orang. We start from ourselves. Yang namanya atmosfer akademik. Teman-teman, saya nggak bilang ya googling saya itu untuk pamer ataupun googling saya ini sempurna, enggak. Kemarin saya baru bahas sama salah satu alumni saya yang membahas, can we detach from our profession gitu. Bisa nggak sih kita, misalnya saya dosen, saya kan bukan nabi ya. Mungkin kalian kalau ngurak-ngurak, oh Bu Ami dulu begini, oh Bu Ami begini. Saya diver. Jadi kalau ngeliat mungkin seliweran foto saya diving zaman dulu, foto saya nguntitin Riani Jangkaru zaman saya muda ya. Itu masih ada gitu. Jadi nggak selalu saya itu orang lain dari sisi, tapi kalau googling nama saya dari sisi akademik, lihat Google Scholar saya, akan ada bahasa change di situ, improvement di situ. Kenapa? Kualitas tulisan. Ya saya juga malu lah kalau lihat tulisan saya di era 2008-2010. Astagfirullah, tulisan macam ini kok bisa ya gitu. Tapi that's me maybe 14 years ago. That's my development at that stage. Kalau sekarang lihat tulisan saya kualitas internasional Q1 level tertinggi, ya how can I achieve that? Itu proses yang dilihat.
Itu perubahannya. Versi saya lulus S1, saya berpikirnya Indonesia di konteks early childhood education itu nggak punya nama. Tapi saya berpikir saya mau, kalau orang lain nggak bisa, berarti one day saya harus bisa. Saya juga ceritakan kan, nggak serta-merta saya punya panggung di Washington DC yang didengar semua profesor, banyak profesor, nggak semua ya, banyak profesor di Amerika sana gitu. Oh, sayanya mulai dari coba ke Malaysia deh, hilang nggak ya, berani nggak ya? Saya bukan orang bahasa Inggris. Kalau lupa ngomong ada vocabulary yang kita nggak tahu gimana ya? Ya karena di Malaysia belok aja lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia mereka juga ngerti. Oh, habis itu keberaniannya keluar, pindah Singapura, keberaniannya keluar, naik Korea, keberaniannya naik lagi, pindah ke Jepang, naik lagi berani mulai coba Eropa. Eropa 1, 2, 3 negara mau nembak Amerika. Oke. Sampai ya cita-cita terbesar saya akan bicara di Oxford. Wah, keren banget Bu. Jangan bilang keren ya, ditolak duluan ya udah pernah. Saya ngajuin diri ke Oxford, pede amat. Ya iyalah, oh, profesornya bilang you're very young gitu. Somehow ya it, mungkin bahasanya yang bahasa halusnya ya. Tambahin dulu deh tulisan-tulisannya, nanti kalau udah cukup baru balik lagi ke sini. Wah, asem ditolak tuh masih anak kecil gitu ya. Sudah. Jadi itu proses, tapi kita harus punya visi itu. Kalau enggak, ya kamu akan representing tadi hasil, kan hasil pendidikan kamu ya. Hasil pendidikan di era tadi katanya abad 21 yang gitu-gitu aja. Jadi pemikiran individu akan merepresentasikan konteks. Ya kalau kamu mau gitu-gitu aja ya, you gonna be one of the data that representing the stagnant education untuk abad 21 century ya, untuk abad 21. Oke. Dan apa ya, dari sisi globalisasi saya juga melihat mungkin sekarang juga Trump udah mulai rame ya. Uh, Chaos juga kok pendidikan di seluruh dunia, tapi kan kita nggak usah jadi bangga chaos rame-rame ya. Ya, satu bentuk keprihatinan dari sisi untuk kejadian Palestina, apa yang terjadi di banyak negara, wah itu mengejutkan banget kan. Ketika di Harvard terjadi juga, kita tahu Harvard kampus besar kayak apa gitu, UCL, semua kampus nama-nama besar itu, apalagi di Amerika sekarang dibungkam, even mahasiswanya aja sampai real ternyata dideportasi atau itu dikenalkan gitu. Jadi pasti sekarang itu prakteknya seperti itu. Ketika mahasiswanya pun ternyata negaranya bisa jadi tidak siap. Ya, mulai pusing kan, dosennya juga pusing. Jadi harusnya kita bikin mahasiswa yang pasti mau bikin mahasiswanya yang kritis. Ya nanti kalau di Indonesia kritisnya yang kritik pemerintah, kan kita juga nggak mau ya mahasiswa yang tumpul juga gitu. Oke, jadi ini gambaran yang mau kita cermati, teman-teman. Tuh di LMS kan juga bunyinya seperti ini ya, tidak akan banyak materi tapi silahkan pikirkan dan diskusikan. Kemudian kita berbicara pendidikan digital. Saya sekarang bergerak di digital juga. Grant terbaru saya yang mau saya kompetisikan berbicara AR and IoT, enggak AI ya, AR, somehow AR, AI juga.
Nah, ini keresahan saya mulai dari saya dulu ya. Muluk banget ya pendidikan digital. Sedangkan untuk sinyal aja kita mempert-mempertan tuh tadi Elizabeth masih ngomong Bu, sekarang udah on ya. Tapi kalau misalnya mau on kadang kan sinyal nggak kuat ya. Nggak usah jauh-jauh di rumah. Saya kemarin di kampung halaman terjadi demikian. Saya sambil ngezoom juga. Kadang di kampus juga up and down ya. Apalagi saya nggak tahu ya, mohon maaf tidak pernah masuk ke wifi-nya mahasiswa seperti apa kualitasnya. Tapi di dosen juga begitu. Kadang-kadang harus ada sih jalur khusus wifi-nya gitu. Yang bagi dong wifi jalur khusus ini males deh kalau ngajar kadang-kadang nge-freeze gitu kan. Jadi ya itu terjadi. Dan di kondisi seperti itu kita berbicara pendidikan digital. Ya, gimana ya? Kok kayak mau apa ya? Terlalu optimis gitu. Tapi ternyata yang menjadi target dari banyak negara termasuk Indonesia adalah ke sana, teknologi dalam pendidikan. Jadi bukan maju kena, mundur kena ya agak bingung. Nanti saya bikin alat canggih nih gitu. Misalnya di early childhood ya. Dipraktekin di mana? Jakarta doang. Jakarta aja yang ke Pulau Seribu pun ada pulau-pulau tempat khususnya kita susah sinyal kan? Padahal Pulau Seribu itu masih bagian dari DKI Jakarta. Ya itu mirisnya. Di sini saya selaku peneliti bingung. Ini pemerintah maunya canggih banget, tapi dia nggak tahu apa. Nggak mungkin nggak tahu lah. Kalau lapangannya sebenarnya belum ready buat yang kecanggihan-kecanggihan kayak itu. Tahan dulu lah, benerin dulu harusnya infrastruktur, fasilitasnya. Jadi harusnya pastikan di semua tempat yang melaksanakan pendidikan ada tower sinyal kuat dulu kalau mau digital. Akses. Kita bisa akses semua buku internasional nggak? Nggak. Kita langganannya EBSCO doang, yang paling murah. Suruh langganan Scopus, nggak kuat bayar. Ya kan? Elsevier, Routledge. Boleh lihat tulisan saya publish di sana. Taylor and Francis. Saya punya akses, yes. Karena saya penulis. Ya kan? Tapi apakah semua punya akses? Tidak. Jadi ya semiris itu. Perpustakaan kita udah punya kartu perpustakaan, e-library-nya sudah diakses. Bagaimana kualitas aksesnya? Itu kita di Jakarta. Bagaimana di tempat lain? Bagaimana di kampus lain? Yang kalau tadi saya bicara tentang konteks grant, UNJ itu bisa up to 80 juta dananya. Kampus lain melipir, nggak usah ke kota atau kampus di Cirebon misalnya, itu kan kampus kecil ya. Di Jogja aja deh 10 juta turunnya. 10 juta bukan turunnya ya, 10 juta anggaran dana risetnya. Bisa apa? Yang dituntut adalah publikasi. Yang dituntut adalah diseminasi. Teriak semuanya. Jadi saya juga asesor perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah saya nilai. Saya termasuk melihat kampus IAIN Kerinci yang 7 jam jalur darat dari sini. Nanti in few weeks saya akan ke Atambua, perbatasan dengan Dili, untuk menilai kampus di sana. Ya, itu pemandangan yang saya lihat sehari-hari dari selama saya kadang bertugas ya. Melihat yang di Jakarta, it's just fine. Mungkin bisa dibilang begitu, tapi keluar dari area itu isu isinya. Oke, think about that. Digital. Kita berdigital ria gitu ya. Saya nggak tahu kemarin yang mudik lancar nggak, mau saya nggak tahu mau you just want to scroll
Atau nggak tahu juga kalian yang mainan TikTok atau suka bikin video, upload videonya jadi patah-patah mungkin, tapi that's our readiness, our quality related to digital life. Oke? Jadi ini isu yang kedua, berbicara nggak usah dari mahasiswanya, dosen, guru, dan tenaga pendidikannya bagaimana terkait dengan era digital ini. Oke? Next, inclusion. Inclusion itu kita tidak hanya berbicara tentang berkebutuhan khusus saja. Oke, sebagaimana kita di Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu turun, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jadi rata harusnya. Kemarin kayaknya harusnya ya teman-teman kalau aktif bersosial media akan melihat ya meme tentang apa MBG makanan MBG apa ya? Makan Semua bergizi gratis, Bu. iya. Kok saya nyari esnya kok nggak ada ya makan siang, ternyata makanan bergizi gratis ya. Dengan 3 anak sekolah yang dapat MBG tapi 2 anak pemulung di sebelahnya yang tidak sekolah. Lihat nggak meme gambar itu beredar, ya kan? That's the condition for our inclusiveness. Jadi belum ya muluk-muluk mau kita cermati mencerdaskan kehidupan bangsa. Aduh, ideal sekali. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. No, belum terjadi. Gitu. Kalau dulu di era sebelum Pak Nadiem turun gitu ya. Ada lihat yang di DPR ibu-ibu teriak-teriak karena Nadiem melaporkan semuanya bagus, bagus, bagus gitu ya. Ngeceknya ke kepala dinas sih gitu. Coba cek lapangan sekali-sekali gitu. Orang tua yang dikasih bantuan dapat nggak bantuannya gitu. Itu yang terjadi juga di negara kita. Korup nomor satunya ya. Kaget ya negara kita kaya banget ternyata ya, kurang ajar orang-orang itu. Ya maaf ya saya sumpah serapah. Iya saya sumpahin sih. Di 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 kita susah-susah lagi efisiensi, ternyata triliunan yang kita punya kan. Sebenarnya ya kalau Prabowo mau MBG-nya jalan bisa-bisa aja berarti. Nggak usah morotin kementerian lain dengan efisiensi. Lah itu hasil korupsinya banyak banget. Sudah total ada 800 T ya. Wah, kaya banget. Sementara Bu Sri Mulyani mikir gimana ngisi kantong negara kayak katanya kasnya kosong. Ya kita kocakin aja deh gitu. Nonton aja dulu kita lihat sampai mana. Saya tuh kalau ngelihat itu udah kayak main catur. Ada yang menyimak itu 3,5 jam bersama 5 pimret apa media. Oh itu juga. Jadi kalau kalian masih berpikir eh, apa ya? Eh, saya nggak mau bilang kalian nggak berpikir, cuman ya itu mah nggak ada urusan sama kita Bu. Mungkin kita masih melihat gitu ya. Tunggu deh tunggu. Nanti ada poinnya kita akan karena satu waktu itu ini ada yang satu berita yang jurnalis ditemukan tewas itu ya. Saya juga menunggu itu apa ceritanya. Kayak yang katanya TBC ya, TBC lebam-lebam kocak aja gitu. Atau meretelin dengan 5 pimret itu pertanyaannya ke arah mana gitu. Banyak yang mengulas tapi banyak yang bilang tonton aja 3,5 jam walaupun itu siksaan hidup terbesar karena dengerin presiden kita ngejawabnya macam apa gitu. Tapi dari situ kita bisa bisa melihat yang nanti kita juga akan merasakan dampaknya gitu. Jadi mau nggak mau dan masing-masing, aduh nanti jangan ujung-ujungnya kayaknya Bu Ami nyuruh kita demo deh nih gitu. Saya juga bukan pasukan demo, tenang aja gitu. Saya ya mungkin demonya via sosmed gitu, karena saya apresiasi dari yang demo turun ke lapangan kan, itu bukan hal yang gampang.
Nah, setiap ini saya selalu support dengan saya titipkan suara rakyat di sana gitu. Tapi kalau kita menyikapi dengan yang terjadi kayak main catur nih ya, mau siap-siap apes juga numbangin presiden, wapresnya naik. Ya elah, better mana sih nih mikir nggak? Jadi orang-orang tuh kayak serang nggak nih kita turunin dia, oh no yang naik gitu. Nurunin 2 kali kudeta, udah deh ada deh yang berani satu kudeta besar-besaran aja deh, singkat aja langsung yang libas dua-duanya kalau ada cara dukung deh gitu. Harapannya tuh begitu, karena mati langkah sepertinya dengan prosedural yang kita terikat dari yuridis kita ya, itu topik. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, kalau teman-teman ikut menyimak, nggak usah lah ngomong inclusiveness ini dari sisi special need, dari sisi mata logik aja sudah terlihat di sana gitu. Ya benar, dengan bahasa yang sedang dibuat negara ini, yang kaya tetap kaya. Jadi kalau misalnya nanti berpikir dampak terbesar misalnya buat saya deh, buat Bu Ami itu apa sih? Enggak lah, saya tetap digaji, kan saya PNS. Saya dapat tunjangan tetap. Kalau saya berprestasi saya dapat tetap. Kalaupun nanti ternyata dana grant turun, ya sudah, sesuaikan saja dengan ekspektasi, dikasih 500 juta, saya kerjakan level 500 juta, dikasih 100 juta, saya kerjakan level 100 juta, dikasih 20 juta, kerjakan level 20 juta, that's it. Itu aja kan. Tapi kalau berpikir panjang, termasuk kalian yang dipikirkan, ya nggak bilang tadi 46 orang di sini punya pemikiran yang sama, oh saya mau belajar nanti S2, S3, enggak semua. Mungkin ada 10 yang bercita-cita, 20 yang bercita-cita, but you gonna find that end. Jalan buntu yang saya dulu ikut merasakan ya ketika slot beasiswa itu sedikit sekali, back to my era 2008. Kompetitifnya tinggi sekali. Itu belum kenal ada namanya LPDP, itu belum kenal ada namanya beasiswa 5.000 doktornya Mora, itu belum kenal ada namanya beasiswa BPI yang besar-besar. Setelah itu sekarang ribuan. Beasiswa doktor Mora itu tidak terisi 5.000 dokter itu. LPDP dari 2 kali setahun dibuka, 4 kali setahun. Keran beasiswanya. LPDP yang kemarin hanya untuk S3, banyak sekarang dominasi S2. Bahkan ada jalur afirmasi. Kemudian ditambah sekarang S1 juga difasilitasi LPDP. Ya kan? Dengar nggak LPDP ada S1? Enggak ya, tapi keluar negeri. Karena saya ikut tahu skema interviewnya, tapi kalau ngobrol sesama interview, saya belum pernah dapat di S1. Tapi gimana interview S1? Aduh, mending S3 aja deh, paling mapan gitu niat sekolahnya gitu. Kadang karena cerita ditanya kenapa mau sekolah untuk dengan beasiswa keluar, disuruh bapak saya ikut katanya. Ya udah langsung nggak lolos lah kita juga. Oke, itu jawabannya. Iya, gimana persiapan keluar? Takut sih. Lah, ngapain mau keluar? Ya nggak usah keluar gitu. Tapi jawaban, oh jadi mungkin ya yang saya hadapi nih kan kalian ya, kalau kalian kemarin orang-orang yang mau berangkat beasiswa, image-nya begitu. Oh ternyata kalian mungkin di era anak-anak muda ini, mohon maaf ya, bukan generalisasi, tapi ya itu masih mencari-cari, masih tidak siap, masih banyak mikir ya. Saya yakin tadi di kepalanya banyak mikir, tapi nggak mau ngomong gitu ya pilihannya, yang entah I don't know why gitu, karena saya bukakan keran, there is no right or wrong gitu karena di situ share somehow, ketika tahu pemikiran yang muda-muda begini, saya juga punya perspektif, akan membentuk perspektif yang berbeda. Oke, jadi itu inklusif pada dasarnya, ia sering sekali ditembakkan pada isu special need, yang kalau kalian juga rasakan, apakah kampus UNJ memberikan fasilitas layanan ke special need?
Kalau ngelihat VIP aja 3 lantainya tangga, gimana mau special nih orang-orang yang naik kursi roda ya nggak bisa lah, yang pakai tongkat nggak bisa selesai sampai di situ. Oke, jadi aksesibilitas untuk semua human being gitu. Jadi mau yang special need ataukah tadi dari sisi inclusiveness dari yang kaya dan yang miskin. Saya nggak tahu sekarang banyak project, dosen juga akan berproject. Saya selalu kalau saya dapat dana riset yang besar, saya itu selalu ambil saya kalau di Jogja itu bukan Jogja, wah ibu mau ke Malioboro ya udah bosen saya, dan bukan di tengah kota Malioboro, tapi kita sisir daerah Bantul gitu tempat dulu gempa. Misalnya kemarin itu di Flores itu bukan ke Baju, dan karena mau jalan-jalan saya juga udah cukup sering gitu. Ah, tapi lebih melihat bagaimana jalan ke Flores itu kita 4 jam kalau nggak salah itu waktu itu dengan jalur darat. Dan ketika mendengar ada action itu, saya kebayang ada guru yang juga menempuh 4 jam buat ketemu saya dan belajar itu. I'm very happy with that. Dan yang di Jakarta sendiri kita ngambil sampel kecil, sisanya kita minggir, lihat Cirebon, lihat ke daerah-daerah pinggir. Jadi itu bagian dari kegiatan atau tadi untuk melihat mengumpulkan data atau kebutuhan saya terkait dengan riset. Dan saya nggak bilang ya kalian harus melakukan yang sama, kan itu saya didanai ya. Tapi upayakan ketika kalian dimanapun, open your eyes, open your mind gitu untuk melihat fenomena di sekeliling. Karena it's very real and it's everywhere gitu. As simple as ya itu tadi, anak-anak, ya anak-anak pemulungan banyak seliweran ya. Yang ya whatever, kita dulu ada juga katanya pengemis yang bisa beli mobil ya. Itu satu satu hal yang ya ya gitu deh, orang baik kadang-kadang ketipu, yang kelihatan ini nggak ada yang benar juga, nggak ada yang benar, nggak semua benar juga, tapi that's our real life. Dan you're gonna be the future generation. It's mungkin saya sudah pernah bahas, it's not my era anymore. The current situation is my era. Jadi I do everything that I could, my best, apapun itu ya, menyuarakan yuknya banyak, you can untuk motivate-nya. That's me now. Karena the future it's your turn. Kalian berpikir mungkin 4 tahun nih S1 nanti mau S2, tapi around next 10 years yaitu masa-masanya kalian. Saya cuman akan nonton selesai karena memasuki usia mulai senja, gonna be around 50 I think, 50 tahun. Jadi nggak banyak yang bisa saya lakukan. Ya, siapa tahu nanti ada yang jadi anggota DPR dari sini ataupun apapun tujuannya. Oke, suarakan ini. Semoga melihat hal yang berbeda dari yang kita bahas hari ini tentang inclusiveness digital dan juga era abad 21. Oke. Kemudian ini, privatisasi pendidikan. We gonna face this soon. Sudah tahu UNJ menuju bukan menuju, sudah PTNBH. Ya kan? Ada dampak di sana. Banyak yang bilang ini juga pemerintah yang mendorong PTNBH. Ditanyakan UNJ siap, siap, tidak siap. Kalau ini pilihan, tidak melihatnya begitu karena at the end ini menjadi tuntutan. Dikatakan privatisasi, nanti akan banyak demo kok kalian gitu ya. Di era-era nanti semester baru, mahasiswa baru, atau ada info naik UKT, kita pernah bahas itu. Ya ini juga yang dikatakan tadi dampak. Makanya mungkin sekarang, dan saya nggak tahu ya kayak harus langkah apa. Sekarang saya ketua program studi, sebisa mungkin yang saya lakukan adalah pressing the price gitu.
Oke, sekarang berapa, apa yang bisa kita kasih, logiknya apa? Oke, kalau mahasiswa, misalnya saya kan di S2 ya ditempatkan. Kalau mahasiswa saya di S2, saya tempatkan, oke dia dengan 10 juta per semesternya, kita punya satu adjunct profesor dari luar negeri, kita punya kelas-kelas internasional, kita punya dosen tamu dari 5 negara yang berbeda. Itu kompensasinya yang saya susun. Jadi bukan hanya melihat fasilitas, tapi quality yang ada di behind harga-harga itu. Karena saya tidak bisa, ya turunkan aja 5 juta, it's not that simple gitu. Dan itu fight saya di core-nya saya. Masing-masing akan punya fight yang berbeda. Itu yang saya coba sekarang sampaikan. Think about that. Think about the situation. Because no one can represent you. Ya kan? Apa yang kamu mau tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jadi, you have to find your own solution. Kalau ada yang berpikirnya kebutuhannya sama, that's how we gonna do collective movement, kolaboratif di sana. Misalnya saya juga punya rekan head of department, ketua prodi, koordinator program studi yang berpikiran yang sama, ya that's how we gonna work together. Yuk berarti cari networking luar negeri dan lain-lain begitu. Misalnya salah satu goal saya yang terbesar nanti adalah S2 PAUD ini akan dual degree dengan kampus yang kita bidik sedang penjajakan MOU dengan Nottingham University. So if we gonna put the price dengan misalnya tadi harga yang mahal, tapi dengan misalnya dapatnya dual degree, oh kenapa enggak gitu kan? Itu kompensasi yang saya upayakan. Jadi saya nggak tahu nih, mau semester baru kan sudah mulai seleksi dan saya juga nggak tahu kalian sebagai mahasiswa baru juga tahun pertama ini melihat polemik privatisasi pendidikan ini seperti apa dengan misalnya uang kuliah yang mahal dan lain-lain. Saya yakin walaupun yang bayar masih orang tua kan ya, tapi saya tahu deep down there, ya saya nggak tahu kalian anak yang cuek atau seperti apa yang menyebutkan, Pah, Mah, bayaran nih gitu kan ya. It's not that simple as well buat kalian kan. Yes, that's big thing. I do realize that gitu, nggak enak karena ya makanya itu dari dulu saya tuh beasiswa scholarship hunter saya. Saya dari SMP sudah dibiayai beasiswa, bukan karena tidak mampu, tapi beasiswa prestasi. Termasuk mungkin kalau di perkuliahan di S1 saya bukan di tahun kelima di semester 5 kalau nggak salah itu baru bisa beasiswa, tapi karena setelah itu saya lulusan terbaik, semua uang kuliah saya dikembalikan. Wah, itu juga enak tuh. Zaman dulu kuliahnya masih murah. Nah, uang kuliah saya tuh masih dapat di 650.000 zaman dulu, satu semester. Tapi saya dapat dikali 8, dibalikin 4 jutaan. Enak juga kan? Jadi di situ saya belajar, oh jadi pinter itu enak sih. Habis itu S2 beasiswa, S3 beasiswa, postdoc-nya beasiswa. Jadi find your own way with that ya. Alright, itu privatisasi pendidikan dan menjadi apa ya? Isu kelima yang kelima apa keempat? Abad 21 digital inklusif 4 ya, berarti, dan privatisasi pendidikan. That's 4 big issue. Do you have another thing that you would like to add? Ada isu lain yang mungkin, Bu, ini juga penting, silakan.
inclusiveness itu covering gender ya. Jadi inklusif, berbicara inklusif, inklusif kan termasuk gitu ya, included, dimasukkan di konteks pendidikan siapa aja gitu, anyone, because tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, ya di bangsa itu siapa. Diturunkan pendidikan hak semua warga negara. Makanya kesetaraan gender, equality. Banyak sekali kemarin saya dari sisi apa ya, pulang kampung aja topik saya kalau udah ketemu kemarin relatif, ini pendidikan-pendidikan juga. Contoh kemarin salah satu saudara saya ngambil nurse dan sedang ambil profesi gitu. Dia cowok gitu. Jadi how do you deal with that working at gender biased profession gitu, ya kan? Iya, kadang-kadang ngapain sih ngurus-ngurus ini, dominannya cewek gitu. Ya, that's our culture. Be strong with that. Karena ya ada kan ketika sakit nih, kalau yang cowok sakit pengennya dapat nurse-nya cewek apa cowok sih? Apa pengennya jangan-jangan dapet yang cewek ya? Kan ada nggak enak gitu ya. Saya juga ke dokter. Ya, kalau bisa dokternya cewek gitu. Jadi, but sometimes we don't have that option. Di education begitu. Di early childhood education terutama. Ya, kalau saya tanya, Zikri mau nggak pindah ke pendidikan anak usia dini aja kuliahnya? Di luar mungkin that's not my passion. Bilang, enggak bu, banyak kan bukannya cewek ya gitu. Probably I will find that answer as well gitu. Bahkan it was stronger before ketika era saya kuliah 2003, tapi saya ingat punya case itu di 2005 dengan anak-anak olahraga. Elah nyanyi-nyanyi aja sampai S1 katanya. Nah, itu cari ribut itu. Dan saya ya senang-senang itu artinya ya selalu ada blessing in disguise ya. Ketika pandemi baru berasa kan, urus tuh anak-anak lo sendiri di rumah. Bilang kan guru PAUD gampang. Mama no 3 anak aja rewel, bingung. Guru PAUD 20 anak, 30 anak yang dihandle kita chill gitu. Jadi tidak segampang nyanyi-nyanyi aja di sana gitu. How can you, kalau misalnya di sini kan, ya sebenarnya sih bisa bikin kalian on cam. Saya bilang kalau yang nggak mau on cam keluar dari kelas ini. Bintang bantu catat yang tidak on cam. Saya mau tahu. Wah sibuk tuh nanti on cam semua. Ya kan? Bener nggak? Abis itu saya bilang, ayo silahkan berkomentar. Yang berkomentar akan saya kasih langsung A gitu. Sibuk komen semua. Tapi is that the way gitu? No, I don't need that as well. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan, komentar, anything you would like to add? Mau kembali unek-unek, silakan. Saya izin Bu. Silakan Elis. Nggak tahu sih termasuk isu dalam pendidikan juga atau tidak. Menurut saya kadang ada beberapa, ini nggak mengeneralisasi semuanya ya Bu. Yes. Beberapa orang yang eh, cukup saya respect sebagai seorang yang pintar, yang akademisnya sangat wah luar biasa bagus, atau bukan mungkin dia juga mapres segala macam prestasinya banyak. Cuma dalam dalam karakter kadang entah dia udah merasa wah gue luar biasa sombong atau gimana, jadinya kurang bisa merespek yang lain gitu. Ada beberapa orang seperti itu ya, tapi ada juga yang sudah berprestasi pun tetap berbagi apa yang sudah dimiliki gitu. Jadi menurut saya tuh selalu menekankan bahwa kalau jadi pribadi itu pinter aja nggak cukup banget, tapi attitude itu juga juga sangat penting gitu. Jadi menurut saya juga itu isu, entah isu dalam pendidikan juga atau bukan gitu Bu. Good point. Yes, exactly.
Karena dulu kan kita kita kan dikejar pinter akademik ya. Itu banyak orang pinter. Kalau mau lihat apa namanya? Kalian tahu dulu nggak sih kasus dulu yang korupsi pertama tuh terbesar tuh Gayus Tambunan namanya. Ingat nggak? Ya kan? Awal-awalnya pokoknya banyak kasus-kasus itu dia termasuk salah satunya ngakalin negara. Kurang pinter apa dia bisa ngakalin negara? Ya kan? Mau tanya semua orang di Dirjen Pajak sana, mereka itu hormat Bang Gayus manggilnya. Wah, dia mah pinter banget, parah gitu. Ya iyalah bisa ngerampok negara gitu. Si Robin Hood juga kalah kali ya. Terima seketir juga getir lihat Bang Gayus jangan-jangan yang dirampok. Begitu kan, mereka kan masih ngerampok umum ya. Itu pinter, gambaran orang pinter gitu. Tapi karakternya bagaimana gitu ya. Dan akhirnya memutar ada di split lah dia ya, Alice dan teman-teman. Yang penting karakter, pinter nggak usah. Setuju nggak sama yang gitu juga? Iya kagak lah. Jujur tapi goblok ya juga nggak mau. Nggak usah jadi bodoh sih gitu. Oke. Kalau yang saya sampaikan di PAUD gitu. Saya barusan nih cerita semalam saya tuh hunting buku. Anak saya tuh udah mulai rewel gitu. Kalau teman-teman juga baca buku, cari buku Artemis Fowl tuh. Dia lagi sibuk. Mama, aku mau buku ini. Biasanya kita kalau udah keluar negeri, dia bisa bawa for around 14, 17 book. Dan baru tahun lalu, kita keluar negeri kayaknya tiap tahun gitu. Tahun lalu di bulan-bulan Agustus dia beli buku itu dan ini udah rewel gitu kan baru setengah tahun ya. Saya tapi juga risih karena yang mau dibeli buku. Dan he don't mind gitu. Kita dulu awalnya sih beli buku-buku itu di kayak Periplus gitu loh. Di sana ada QBD apa. Tekor juga ya. Beli di Indonesia lebih tekor, paling tekor. Di Indonesia tuh buku bahasa Inggris itu bisa 400 ribuan. Iya mau sadar saya punya dana penelitian banyak kan nggak bisa beliin buku anak saya ya. Jadi tetap aja sejuta dapat 2 buku gitu. Di luar negeri buku itu 200 ribu. Pajak ke sini nggak ngerti kenapa. Di luar negeri buku itu 200 ribu. Jadi bisa beli lebih banyak kan. Kalau tadi di Periplus sejuta dapat 2. Kalau titip di luar negeri dengan teman bisa dapat 5 gitu. Akhirnya ya kalau ke luar negeri beli 10 buku lumayan juga ya 2 juta gitu. Akhirnya cari cara lain gitu. Ke second bookstore. Yes. Jadi barulah tadi pagi temen nyari, lagi ada yang di ini mau titip buku gitu. Dan ternyata nyari di toko buku sana itu 200 ribu tuh. Jadi satu set itu sekitar 2 juta dapat 6 set itu sekitar kurang lebih gitu lah. Tapi ternyata mau nggak kalau dicariin dari marketplace nih ada nih $20 dapat 6. Ya udah mau lah gitu. Dan anak saya ini mau gitu udah karena dia butuh bacaan konsumnya karena buku itu ya umurnya cuma 6 bulan sekarang udah sibuk lemari buku aku udah nggak muat udah kusut dah saya ini ada aja tapi urusannya buku 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 gitu jadi saya nggak bisa marah karena that's the highest point of reading skill ya nggak. Dan itu yang saya tanamkan di guru PAUD. Guru PAUD tujuannya bukan mengajarkan membaca. That's very weak. Mau dibilang dulu sekarang juga problematik dengan membaca tanpa comprehension sekarang kan ya. Anak-anak tuh bisa baca tapi nggak ngerti dia baca apa. That's another problem. Tapi makanya bisa baca IN ini, B ibu gitu. Not that's not the target. Karena yang mau dituju adalah suka membaca. Ini nih bocah-bocah yang begini yang meresahkan karena haus bacaan dan mau beli buku terus. Ya kan? Dia TK-nya bacanya ensiklopedi. Dia bisa menjelaskan tata lapisan tanah favoritnya Steve Irwin. Topik yang paling disuka nganalisis venomous animal.
udah di luar Nurul, kurang kerjaan. Dia ngajak ngomong ibunya, ya saya nggak ngerti. Do you know that this scorpion, this spider, this cobra, this kind of animal? No, I don't know. You tell me. Itu respon saya. Yang saya ceritakan dulu, orang mah kalau anak-anak Indonesia commonly milih animal kucing, sapi, dia exploring animalnya terenggiling. Terenggiling, yang mana terenggiling juga mama belum pernah lihat. Why terenggiling gitu. But then he can explain. Do you know this animal? Kalau nggak ada dia, oh itu dia masuk endangered ini. Oh, explainingnya begitu. That's the target. Ketika ngajarin nulis, bukan dia bisa menulis hurufnya yang makanya harus dipegangin tangannya untuk dia nulis huruf A. No. Bikin kapok. Habis itu nggak nulis. Tujuannya. Yang ketika nih dia nggak mau ngomong, dia nulis. Yang ketika tiap tahun dia mau bikin tulisan, nulis buku. Seberapa suka kalian menulis? Coba reflect to yourself. Then why it happen like that? Suka ataupun tidak suka? Kalau suka, kenapa kok bisa suka? Kalau nggak suka, kenapa nggak suka? Yang ketika mengajarkan sains bukan buat ngafalin misalnya apa rumus gravitasi, apa rumus whatever it is. Saya anak IPA tapi saya lupa semuanya, mohon maaf. Tapi yang diajarkan adalah dengan sains adalah mereka menjadi little scientist. Bukan reproduksi. Kenapa burung bisa terbang? Karena punya sayap, kata gurunya. Lah, ayam bebek angsa punya sayap nggak bisa terbang. Kenapa? Yang ujungnya cuma dijawab karena Allah menciptakan demikian. That's not science. Pelajaran agama Islam mah itu. Iya kan? Semua pertanyaan dijawab dengan Allah menciptakan demikian, sudah takdirnya, nak. Selesailah. Ini pelajaran agama. Iman kepada Allah, iman kepada kodok dan kodar, apa-apa, apa sains. Kenapa helikopter bisa terbang? Jawaban umum, karena ada baling-balingnya. Hello, kapal selam juga punya baling-baling. Kenapa dia nungkik ke bawah? What is the scientific reason? Yang dijelaskan bukan si konsepnya, tapi yang dibentuk adalah curiosity-nya. Yuk cari tahu yuk kenapa ini yang satu baling-balingnya ke atas, bawa dia ke udara, yang satu kok nungkik ke bawah gitu. Kok bisa ya? Itu cikal bakal saintisnya dimunculkan. Bukan reproduksi mitos-mitos sains tadi dengan ya sudah takdirnya nah ayam begitu. Kenapa ayam bertelur? Diciptakan Allah memang bertelur. Selesai semua jawabannya dengan ciptaan Allah. Pelajaran agama jatuhnya. Karena ada banyak buku-buku sains itu yang menjelaskan seperti itu. Karena itu konsepnya saya. Saya tahu itu jawaban 90% guru PAUD. Ujungnya kalau ibu nggak bisa jawab apa jawabannya? Karena Allah menciptakan makhluk hidup berbeda-beda. Ayam diciptakan demikian, burung diciptakan demikian. Bu, pelajaran sains, Bu, bukan pelajaran agama. Iya ya Bu, ya iya ya Bu, ya. Oke, itu yang tidak terbentuk di kita. Benar kan? Ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin explore-nya kayak what makes you so curious sekarang. Sekarang kan udah mulai adulthood ya. Kenapa bisa terbentuk begitu? Yang harusnya di sisi education harus muncul begitu. Oke. Jadi itu the different. Kita ngajarin ngajarin sains kayak Pak Tarno. Anak-anak lihat nih, ibu tetesin air, ini ada panci dipanaskan. Sekarang tetesin, bus. Kemana airnya? Hilang deh. Hei, Pak Tarno, hasilnya bukan hilang, Bu.
Menguap namanya, penguapan nama prosesnya, evaporation disebut dalam bahasa Inggris. Yang dia nanti bisa menjelaskan evaporation in big context itu bisa menyebabkan terjadinya hujan dengan terbentuknya ada awan di sana membawa si uap-uap itu. Science. Bukan Pak Tarno. Kemana dia? Hilang deh. Wah, hebat banget. Gitu kan? Belajar sainsnya di PAUD. Yang ketika nanti bicara metamorfosis, metamorfosisnya tidak keluar. Si kepompong ganti baju jadi kupu-kupu. Bukan ganti baju. Bermetamorfosis disebutnya. Jadi banyak banget itu yang saya explore, saya educate dari sisi education tadi ya. Jadi di luar tadi Elis mengatakan karakter, iya penting, tapi jangan juga dari karakter jadi goblok gitu, udah sepaket memang. Dan sebenarnya ya, saya sampaikan, saya tuh ketika saya S3, mana part tersulit saya dari S3 bukan seminar proposal. Nanti kalau skripsi ada seminar proposal kan, itu di S2 S3 polanya sama. Bukan seminar hasil, bukan ujiannya. Tapi setelah itu kita punya namanya doctoral defense. Setelah kita dinyatakan lulus, kita present new thought kita, pemikiran terbesar kita sebagai hasil untuk kontribusi keilmuan. Setelah lulus, setelah dinyatakan lulus, itu panggung terberat saya. Kenapa? Iya, kalau udah lulus masih kualitasnya goblok, malu kan ya? Jadi menunjukkan ini saya memang qualified untuk dikatakan dokter. Itu paling sulit. Sudah bawa emblem doktornya. Jadi kalau sekarang mikir sulit, nggak perlu. Karena mahasiswa tempatnya salah, ya kan? Ketika dibilang itu belum benar, ya wajar masih belajar. Kan pelajar namanya. Peserta didik masih belajar. Tapi kalau kamu nggak mahasiswa nanti udah S1, harus tahu. Takut ngomong salah dengan label sarjananya. Yang S2 takut ngomong salah dengan label S2-nya. Do you get what I mean? Ketika orang sebenarnya makin berilmu, dia akan semakin takut salah harusnya. Jadi yang tadi pongah itu nggak lebih kalau saya bilang sotoy namanya. Karena tahu 10 ternyata dunia punya 100. Ketika kamu membaca dengan membaca lewat, nih saya baca 1. Penasaran karena oh ini ternyata sedikit dari yang banyak. Itu konsepnya. Kalau orang sudah paham si ilmu ini. Jadi saya bilang Master PAUD, no. Saya belajar mengkaji ini. Saya tidak akan pernah mengiyakan membawakan materi yang saya tidak pernah tahu. Ya kan? Ketahuan bodohnya, tong kosong nyaring bunyinya. Even pun kita merasa tahu gitu. Ini yang saya tahu, mungkin di luar lebih banyak. Jadi kalau ada kelakuan orang-orang yang katanya pintar dengan yang tadi Eli sebutkan, nggak lebih dari dia orang yang mewakili belum tahu apa-apa. Karena orang yang benar-benar tahu, dia akan paham ilmu itu mengajarkan apa. Dari yang saya tahu, bahasanya akan begitu. Bukan saya tahu ini. Bukan. Dari yang saya baca, karena takut salah tadi. Takut salah karena interpretasi ilmu itu kan banyak ya. Jadi bisa jadi kan kalau nanti mengkaji teoris, teori A ngomong B, teori A ngomong begini, teori B beda kan ada interpretasi kan. Dan kembali tempatnya kita belajar gitu. Nemuin apa sih dia sejago apa gitu. Oke, that's adding yang bagus sekali karena tidak tercover dari isu kita ya Lis ya. Attitude, karakter, one of crucial part juga di education.
Dan silakan disikapi itu tidak hanya jadi, dan itu tadi menjawab ke pertanyaan, kadang-kadang ya apa ya, dulu saya kalau di Indonesia saya nggak tahu ya persepsi kalian apa, tapi misalnya mahasiswa itu akan bingung ketika saya tuh nonton konser. Jadi ketika kemarin ramai nonton konser Sheila on Seven, saya tuh nonton konser Red Hot Chili Peppers, U2, Sheila on Seven, yang ya Korea sih enggak ya, saya nggak tahu kalau yang nonton konser artis-artis Korea. Tapi ternyata dosen nongkrong, dosen nonton konser itu nggak lumrah gitu. Lah kita di luar negeri abis kuliah nongkrong sama dosen-dosen gitu. Jadi, oh kalau dosen itu pulang baca buku, iya, kagak hidup dong kita. Saya juga mau main gitu. Saya nonton live music, saya punya favorite band gitu. Saya tahu kalau saya nonton itu, ini saya lagi ngincer mau nonton Ari Lasso di Parle tanggal 25, ada yang kesana kali. Tapi kok mahal ya gitu buat makan doang. Tapi ya itu juga bagian dari ini. Jadi kadang melihat profession itu detached. Begini, karena ini ada di bahasan yang saya sampaikan ketika melihat dosen, ketika melihat researcher, they are not 24 hours dosen atau researcher. Sama dengan ketika melihat, saya nggak tahu bisa direpresentasikan juga ke Ustadz, Kiai, apakah mereka 24% Ustadz, 100% 24 jam itu Ustadz dan Kiai. Sometimes they just father for their daughter gitu ya. Itu bahasanya. Kadang dia cuma jadi ayah buat anaknya, di situ tidak memfungsikan diri sebagai Kiai ataupun Ustadz. Nah, di sisi dengan profesi termasuk guru misalnya. Tadi kalau berbicara bukan berarti habis itu jelek ya atau karakternya berbeda. Jangan kaitkan karakter itu 100% dengan profesi. Contoh, kalau kemarin yang rame di pesantren ada memperkosa santrinya, gitu kan ya? Itu profesinya atau oknumnya? Oknum kan? Guru yang bagaimana dengan profesi gurunya itu profesinya atau oknumnya? Di luar misalnya Sukatani ya kan, kemarin Sukatani dikomparkan dengan guru yang cabul itu ya, yang ke up videonya. Jadi why not melihat misalnya kalau guru yang Sukatani itu apa yang salah misalnya dia dengan menjadi penyanyi rock dengan genre dia tidak melukai atau mencederai dengan yang sebelum di blow up ya. Terus sebenarnya juga dari sisi, bukan berarti saya tebang pilih, dari sisi guru yang asusila itu selama dia misalnya nggak ke up juga itu urusan personalnya gitu. Tapi sekarang masalahnya itu oknum dengan perilaku-perilaku yang berbeda. Itu personal dengan perilaku-perilaku berbeda. Sama dengan kemarin, kenapa saya angkat sini? Ada satu alumni saya yang marah karena dia ada pimpinan lembaga besar di PAUD, tapi dia tidak ikut gerakan boykot gitu. Jadi pertanyaan saya, why? Kenapa kamu marah mempermasalahkan dia? Iya kan dia pimpinan lembaga pendidikan, kenapa dia kok ini menyuarakan beli tumbler Starbucks masalahnya dan dia keluar-keluar, si alumni saya ini keluar-keluar di sosial media gitu. Emang kamu lihat rektor universitas mana yang pasang slogan untuk ikut boykot? Nggak ada kan? Itu personal gitu. Jadi jangan pakai lembaga, jangan pakai profesi, jangan pakai institusi untuk personal. Itu dipisahkan dua lain yang berbeda walaupun ada kaitannya satu sama lain gitu ya, Lis ya. Jadi kayak kamu mahasiswa, do you represent as a student for 24 hours? Enggak kan? Sometimes ya me being me, sometimes enggak mau belajar, sometimes ya aku jadi anak ibu aja yang mau gelendotan aja. Jadi that's the same situation, but more formal situation.
this class will continue next week. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga lebih banyak yang aktif. Sudah tidak tertumpuk Nastar dan teman-temannya. Oke, kelasnya lebih ramai ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu, saya izin pamit.